Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah, saudara-saudaraku yang kekasih. Semua saat ini sedang berjalan, bahkan juga perjalanan waktu, zaman, keadaan, bahkan yang harus kita akan hadapi adalah antikris. Ini saudara-saudara, semua kita harus memperhatikan firman Tuhan ini supaya jangan salah, karena kalau kita tidak mengerti, kita bisa salah menghadapinya. Jadi kalau kita teliti firman Tuhan, saudara-saudaraku, kita mengerti rahasia-rahasia dari musuh. Itulah penguasa di udara, dan sangat penting kita harus mengerti. Dalam peperangan sangat penting sekali rahasia-rahasia musuh diketahui supaya bisa menjaga jangan kita dikalahkan, bahkan supaya kita juga bisa mengalahkan dia. Dan yang terakhir, pekerjaan setan di akhir zaman ini adalah antikris dan nabi palsu. Itu sebabnya semua kita mengarahkan kepada firman. Saya mau mengajak kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Saya mau baca pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai 18. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah dia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666, dan bilangannya ialah 666. Saudaraku, banyak orang takut dengan ini, tapi jangan sampai salah. Justru ada lebih banyak orang takut dengan tanda 66 daripada takut kepada Tuhan. Nah, di sini salah, saudara. Orang lebih khawatir, lebih memikirkan chip tanda 66 daripada takut kepada Tuhan. Jadi kalau itu yang ditakuti adalah salah besar. Kepada iblis, antikris dan nabi palsu tidak perlu ditakuti. Tidak perlu ditakuti. Nanti kita akan lebih perhatikan. Sekarang firman Tuhan kita baca Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 mulai.
Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini adalah di tengah-tengah kekuasaan yang luar biasa antikris. Tapi malaikat Tuhan terbang di tengah-tengah langit dan berkata, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Jadi kalau antikris tidak perlu ditakuti. Saya mau ajak kita untuk mengerti masa dan nama iblis. Sebelum Yesus menjadi manusia, maka iblis itu adalah yang masuk kepada ular di Taman Eden, dan itu disebut naga. Tapi jangan salah sebut ya, karena bilang sinaga. Naga. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi di sini naga. Kalau disebut naga, itu adalah iblis di masa waktu Bapa menyatakan dirinya. Sebabnya kita harus mengerti zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Jadi nanti kalau sudah meningkat dari zaman Bapa, Yesus datang ke bumi ini, Dia meninggalkan kealahannya, mengambil rupa manusia dan menjadi hamba sampai mati tersalib. Saat itu iblis itu dia melawan Kristus Mesias. Baru dia bernama Antikris. Ini kita harus tahu. Jadi kalau naga, itulah yang mulai dia dibuang dari surga sampai dia ingin merebut Adam dan Hawa, merusak pekerjaan Allah. Yesus masih di surga, belum datang ke dunia ini. Jadi kalau Yesus datang ke dunia, itu nanti bukan disebut lagi naga, tapi antikris. Akhir zaman adalah sejak Yesus datang ke dunia ini. Ibrani pasal yang pertama, saya mau ajak kita baca ini. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 mulai. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Jadi
zaman akhir itu Yesus menjadi manusia. Dan dia di bumi ini diperkirakan hanya 33,5 tahun. Maka di situ adalah pencurahan Roh Kudus. Jadi zaman Roh Kudus. Jadi zaman anak itu mulai dari mana? Abraham mempersembahkan anaknya. Jadi itu sudah menunjuk kepada Yesus. Ya. Tapi penggenapannya nanti di Zuljutan. Itu sebabnya ibadah orang Israel sejak mulai Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya, Allah menetapkan lagi ibadah itu dengan korban. Dan tanpa korban tidak ada penyucian dosa. Dan nanti itu ditutup dengan korban Yesus. Kita tidak perlu lagi korban binatang. Dan kalau kita dengan korban binatang, memakai korban binatang, itu kita menyia-nyiakan korban Yesus Kristus yang lebih mahal. Sebabnya banyak orang hanya dengan korban-korban binatang, masih itu ibadahnya. Korban binatang itu banyak itu kotoran, banyak itu penyakit, banyak itu najis. Tapi kalau Yesus diakui, bukan hanya kitab suci kita, agama lain juga mengakui bahwa Yesus itu dia dalam kandungan dia suci, dilahirkan dia suci, selamanya dia suci. Ya, ini saudara-saudara. Itu sebabnya kalau Yesus sudah mati di kayu salib, kita nggak perlu lagi korban yang lain, korban darah yang lain. Apakah itu kambing, sapi, apa saja enggak. Dan Allah tidak akan senang dengan darah kambing, darah domba, darah sapi. Dia hanya bisa dipuaskan penyelesaian dosa manusia dengan korban yang tidak berdosa, korban yang mahal. Yang kita sering baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama itu ayat 18-19, bukan seperti darah-darah biasa, tapi darah yang mahal. Ini saudara-saudara. Jadi setelah Yesus turun ke dunia ini, waktu Yesus mau melayani, ya, itu iblis sudah mau melawan Yesus. Dengan apa? Dalam Matius pasal yang keempat, Yesus dicobai di atas gunung. Ini sudah mulai antikris ini. Bukan naga lagi disebut, tapi sudah mau melawan Yesus. Antikristus, anti Yesus. Dia mau ingin mengalahkan Yesus. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua, jangan kita pikir saudaraku masih harus menunggu antikris. Tidak. Mulai dari Yesus datang ke dunia ini sudah ada langsung yang ingin mengalahkan dia, anti kepadanya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Nah, tadi saya sudah sampaikan waktu terakhir itu apa? Adalah Yesus datang ke dunia. Dan itu zaman akhir sudah mulai. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi saudaraku, antikris itu banyak. Sudah ada. Ya. Seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris.
saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus mengerti. Orang berperang kalau dia tahu lawannya, dia tahu rahasianya, wah itu bagus. Makanya kita sekarang perhatikan dengan sungguh firman. Jangan salah saudaraku. Terlalu banyak salah menafsir ya tentang antikris. Saudara-saudaraku, antikris untuk saat ini belum bisa berkuasa. Belum bisa berkuasa. Nanti ada waktunya. Mengapa dia belum bisa berkuasa? Masih ada yang menahan dia. 2 Tesalonika pasal 2 kita sudah baca ini tempoh hari. Kita akan baca lagi. Mulai ayat 5. 2 Tesalonika 2:5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ya, ada yang menahan dia masih. Nah, ini kita harus perhatikan juga ini nanti. Karena secara dan sekarang kamu tahu yang menahan dia. Saudara, apakah kita sudah tahu belum? Kalau firman Tuhan berkata ya harus tahu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Kalau saya tahu karena saya baca firman, saya tahu benar apa yang menahan dia. Sehingga ia akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi jangan khawatir. Ada waktu tertentu itu nanti diberi kuasa kepadanya. Sedikit bocoran supaya kita langsung menangkap lagi dan bersukacita. Saudara, antikristus itu nggak bisa buat apa-apa. Sebenarnya itu hanya penghukuman kepada orang yang tidak bersungguh-sungguh. Kalau antikristus itu tidak ada apa-apanya. Ini saudara, jadi jangan takut. Takut pun akan dia itu nggak bisa. Nah, kalau umpamanya seperti Nuh, aku akan mengadakan air bah, bikin perahu. Dia percaya, dia lebih takut akan Tuhan. Dia bikin, biarpun dia diolok orang mungkin atau bagaimana, dia lakukan. Ini orang-orang yang tidak taat saat itu bahkan menolong, yaitu mati binasa. Jadi antikristus itu juga sama dengan itu. Itu hanya orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengerti dan tidak menjalani perjalanan rohani yang sungguh-sungguh. Sebabnya kita semua harus menjalani kerohanian dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh asal Kristen begitu saja. Karena yang kita hadapi ini adalah pertigaan dari setan. Apa itu? Satu adalah naga, ular tua. Kedua, setelah Yesus datang, antikris. Ketiga, di akhir zaman adalah nabi palsu. Nah ini, jadi yang terakhir nabi palsu. Jadi kita sudah tahu sekarang ini banyak antikris, nggak usah repot-repot. Tahu, kita tahu banyak. Tadi kita sudah baca. Hanya dia nggak berkuasa, saudaraku. Nanti kita akan baca. Dia hanya bisa melakukan dengan kuasa yang diberikan kepadanya. Nggak bisa lebih. Baik waktu apa yang dilakukan itu ditentukan. Itu sebabnya saya katakan di sini antikristus itu hanya penghukuman bagi yang tidak sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, ngapain takut antikristus? Sama aja dengan Nuh. Ya sungguh-sungguh dilakukan. Ngapain takut-takut air bah? Nah,
Ini saudara-saudara. Jadi kita baca lagi ayat 7 tadi, 2 Tesalonika 2. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau dia datang kembali. Jadi itu pun masa antikristus itu ditentukan. Dan dengan jelas saya sampaikan 3,5 tahun. Tidak ada lebihnya, saudara. Berkuasanya itu, kalau adanya itu, sekarang sudah banyak antikristus. Tidak usah harus ditunggu lagi. Tapi berkuasanya itu nanti hanya 3,5 tahun. Saudara-saudaraku, kita baca ulang di sini ayat yang ke-16 tadi, Wahyu 13, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi membuat manusia menerima tanda dari antikris, dan tanda itu 666. Menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bahayanya pasal 14 ayat yang 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Jadi jangan sampai terima yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ini saudara-saudaraku disiksa, dan Tuhan sendiri yang memberikan hukuman itu. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Kalau menyembah binatang itu dan menerima tandanya. Saudara-saudaraku, sekarang kita mulai dari melihat apa yang menahan dia. Dan sebenarnya antikristus itu dengan kalau tadi saya sudah mulai membuka, dia naga antikris itu, kalau dibaca nanti binatang yang keluar dari dalam laut, pasal 13 ayat 1 sampai 10. Kalau binatang yang keluar dari dalam bumi, ayat 11 sampai dengan 18, itu adalah nabi palsu. Ada mujizat-mujizat palsu, ya. Ini jadi kenapa dia datang? Ya itulah supaya manusia ini tertipu. Iblis tidak datang lagi dengan galaknya atau dengan ular, enggak, atau dengan manusia yang seram, enggak.
ya nabi sudah, ya nabi kan harus lembut, baik, tapi sasarannya ya itulah membinasakan sampai orang terkecoh menerima tanda itu. Saudara-saudaraku, inilah juga yang harus kita akan perhatikan. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu kepada perempuan itu. Perempuan itu adalah gereja. Kalau kita baca dalam Wahyu Efesus pasal yang kelima, Kristus adalah kepala mempelai laki-laki yang selalu menjaga, memperhatikan. Ini saudara-saudara, barangkali supaya jelas ya, kita baca dulu sedikit Wahyu pasal Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, saya akan baca mulai 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, jadi selanjutnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi rahasia yang besar, Yesus itu meninggalkan tahta di surga, datang untuk mati, menyatu dengan dunia ini. Ini, jadi dia suami yang memperhatikan, yang rela mati untuk manusia dan dijadikan menjadi tubuhnya. Itu menunjuk mempelainya. Tapi siapakah dia? Itulah gereja yang benar-benar memiliki penebusan, mengikuti firman dalam urapan Roh Kudus, menundukkan segala kehidupan, menyembah Tuhan sampai merobek keinginan daging sehingga tidak bercacat celah. Ini saudara-saudara, dan inilah rahasianya. Dia juga, saudara-saudaraku, menjadi menahan antikris tidak bisa berkuasa. Jadi yang menahan itu memang Tuhan. Tapi kenapa dia tahan? Karena di bumi ini masih ada gereja Tuhan. Ini sudah. Jadi kalau tidak ada gereja Tuhan lagi, antikris berkuasa. Jadi luar biasa saudara. Jangan takut dengan antikris. Haleluya. Orang yang benar-benar
dalam Tuhan itu berkuasa menahan iblis, tidak bisa berbuat apa-apa. Naga, antikris, nabi palsu, tidak bisa. Nah, ikuti dengan baik, lebih ikuti dengan seksama. Kita akan kembali Wahyu pasal 12 tadi. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi 3,5 tahun gereja itu ada di pengasihnya. Baru di bumi ini antikris berkuasa 3,5 tahun. Dan itu untuk apa antikris? Itu memberikan kesempatan lagi kepada yang tidak bersungguh-sungguh, tapi bukan ditebus oleh darah Yesus lagi, ditebus oleh darahnya sendiri, dipenggal kepalanya kalau dia masih mau mempertahankan Tuhan. Ini saudara-saudara. Jadi kalau ada masih gereja yang sempurna di bumi ini, oh iblis nggak bisa berbuat apa-apa. Gereja yang sempurna itu kan tubuh Kristus. Mana bisa dia berbuat apa-apa? Haleluya saudaraku. Ini luar biasa. Jadi 3,5 tahun gereja diasingkan. Baru 3,5 tahun diberikanlah kuasa kepada antikris di bumi untuk menunaikan tugasnya. Untuk apa? Yang belum masuk dalam kesempurnaan, benar-benar menjadi tubuh Kristus, ini diberi kesempatan lagi. Kalau mereka taat, nanti kita akan lihat kalau Tuhan beri kesempatan lagi. Nah, saya mau ajak kita memperhatikan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar. Ini menunjukkan pemeliharaan, sama seperti bangsa Israel dalam Ulangan 32 ayat 9 sampai 11. Itu umat itu dibimbing di padang belantara bagaikan ya membawa di atas sayap burung nasar. Ini pemeliharaan saudara. Hanya inilah kita akan perhatikan lagi. Kita harus bongkar semua rahasianya supaya kita jangan salah paham. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. 3,5 tahun berarti jauh dari mata ular. Ini rahasianya kita harus lihat di sini. Jauh dari mata ular. Kalau jauh dari mata ular itu sejauh mata memandang. Tapi kalau jangkauan ular, ya tangannya itu dekat. Jangkauan manusia lah, ya dekat. Tapi kalau jauh dari mata, ya kita ada juga sering ngomong jauh di mata dekat di hati. Jadi berapa tunduk kita nggak tahu. Pokoknya kalau nggak ada gunung, nggak ada rumah-rumah, ya bisa pandangan jauh. Nah itulah jauh. Nah, arti daripada jauh itu kita mau lihat dulu jauh dari Tuhan supaya bisa kita nanti mengerti. Harus Adam dan Hawa kalau berdosa dia dibuang dan dia disebut
sudah ya tidak dekat lagi kepada Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi dosa adalah memisahkan manusia dari Tuhan. Kalau kita baca lagi Yesaya 59 ayat yang kedua, bukannya tanganku kurang panjang, bukannya telingaku tidak mendengar, tapi dosa-dosamu lah yang memisahkan. Jadi dosa adalah pemisah dari Tuhan. Nah, sekarang kita kembali lagi mau baca hal yang sama ya, jangan bingung. Jadi Adam, Yesaya 59 itu sama semuanya. Sekarang Kejadian 4 ini mengenai Kain. Ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang menganahkan mulutnya untuk menerima darah ayahmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, ini kata Kain kepada Tuhan. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Nah, jadi kalau Kain berdosa, dia tersembunyi dari Tuhan. Bahkan kalau kita lihat tadi itu jauh. Nah, jadi dosa menjauhkan manusia dari Tuhan. Sebaliknya, kekudusan menjauhkan manusia dari iblis. Nah, ini saudaraku harus mengerti. Karena iblis tidak bisa masuk dalam kekudusan. Banyak orang tafsirannya dia pikir di gunung, di gua itu antikris nggak bisa datang. Makanya mereka bikin makanan di gua-gua. Banyak yang begitu saudaraku. Saya yakin menurut yang pernah saya baca, bumi ini kalau kita dari sini jalan terus lurus nggak belok-belok, nanti setelah 40.000 kilometer kita balik lagi di sini. Karena 40 kilometer itu keliling bumi. Kalau kita ke umpamanya ke selatan terus nggak belok-belok 40.000 kilometer, nanti balik lagi di sini. Karena bumi ini adalah bulat. Kalau kita ke utara sama aja ke situ-situ juga. Semua ini bagi iblis bisa dijangkau karena dia roh. Jadi mana yang jauh dari mata ular? Adalah kalau kita masuk dalam kekudusan Tuhan. Itu. Semua dunia ini bisa. Jangan dari sini. Ada umat Tuhan, ada persekutuan dia datang, ada sampai ke surga dia masih bisa datang. Apalagi di mana ini di bumi ini? Jangankan antikris, sekarang aja kita ini dimanapun bisa dilacak. Kita semua sudah ada identitas, dan semua kita ini hebatnya teknologi sekarang, satelit, nggak usah
sembunyi kemana-mana, ketahuan kita ini di mana. Orang di sini demo-demo Amerika sudah bisa keluarkan demo-demo di sini. Apa mungkin kejadian di sana Amerika bisa menunjukkan duluan? Dari mana mereka? Satelit. Masa orang mau sembunyi di mana? Iblis nggak bisa tahu. Goblok. Semua iblis tahu. Dia lebih canggih dari satelit. Itu sebabnya saya perhatikan orang jauh dari Tuhan karena dosa. Orang jauh dari iblis kalau kita masuk dalam kekudusan. Saudaraku, ini saya mau tunjukkan dulu. Ini adalah ukuran kerajaan Allah yang Tuhan suruh buat kepada Musa menurut ukuran kerajaan surga. Jadi di sini sekarang artinya untuk sekarang semua jalannya ini adalah Yesus, baik dia pintu gerbangnya, pintu kemahnya, dan pintu tirainya. Nah, kayak tabir di sini ya kan. Jadi ini pintu kemah. Itu Yesus juga. Dia pembaptis Roh Kudus. Pintu gerbang, dia adalah pintu. Yohanes pasal yang ke-10. Jadi di sini pembaptis Roh Kudus. Di sini Yesuslah yang mati tersalib sengsara yang kita harus ikuti. Nah, merobek segala keinginan daging. Jadi mulai masuk dari sini kita masuk menerima Yesus. Antikris nggak mau menerima Yesus. Nggak bisa lagi dia masuk. Siapa yang masuk? Antikris nggak bisa lagi. Dah jauh dia nggak bisa lihat. Makanya jauh pandangan. Nah, dia bukan jauh jangkauan. Saya lihat firman Tuhan, wah luar biasa. Nah, hari kita akan baca jauh dari mata ular, bukan jauh dari tangannya. Kalau jauh dari tangannya dipegang ini. Jadi jauh dari pandangan. Makanya saudaraku harus percaya yang benar kepada Yesus. Nah, menerima penebusan makin jauh dari mata ular. Mengubur kehidupan lama makin jauh. Tidak bisa lagi dia lihat. Kita aja akan berkata, hidupku bukan aku lagi. Apalagi pandangan iblis. Datang lagi, mana itu nanti. Dia bilang tak tahu lagi dia. Ini saudaraku. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ini kepenuhan Roh Kudus. Tambah jauh lagi. Kita menuruti firman dan kesaksian Yesus. Pekerjaan Roh Kudus dan jabatan-jabatan dari Roh Kudus. Dan menyembah, merobek keinginan daging. Makin jauh lagi. Apalagi kalau ke sini tempat Maha Kudus, menyatu dengan Allah. Sangat jauh dari mata iblis. Haleluya. Semua dunia ini iblis bisa jangkau. Orang dia juga roh. Udara. Di mana ada udara di situ bisa iblis. Makanya di dalam Efesus pasal 16, pasal 6, kok ada 16. Ayat berapa itu? Boleh kita baca sebentar. Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi dia roh jahat di udara. Kalau kita sembunyi di Afrika, ada udara di situ ada iblis. Nah, di Asia, ya, ada udara di situ. Australia, Amerika, Antartika, mana ada udara masuk dia situ.
hidup penebusan darah Yesus. Kubur hidup lama. Lebih jauh lagi, penuh dengan Roh Kudus. Lebih jauh lagi, turuti firman sampai tidak salah dalam urapan Roh Kudus. Lebih jauh lagi, matikan semua keinginan daging. Menyembah, menyatu dengan Tuhan dalam kekudusan. Gak bisa lagi dilihat iblis. Yang lihat kita siapa? Tuhan. Haleluya. Ini jauh dari mata iblis. Padang belantara itu menunjuk pemeliharaan Tuhan. Ini saudara-saudara. Jadi gereja 3,5 tahun dalam pemeliharaan itu. Jadi masuk dalam ibadah yang benar. Itu belum keangkatan. Ini baru penyingkiran. Kalau keangkatan nanti untuk masuk dalam pesta nikah anak domba Allah, baru turun lagi masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Iblis dimasukkan di lubang yang sangat dalam. Ini nanti sudah 1000 tahun dilepaskan, baru dibinasakan dengan api neraka kekal selama-lamanya. Jadi kalau masih ada kekasih Tuhan, gereja Tuhan, mempelai Tuhan, antikris tidak bisa berbuat apa-apa. Amin saudaraku. Itu yang menahan. Allah tidak ada peperangan lagi, ada khusus dia peperangan yang mulai dari surga. Nanti kalau Yesus datang baru ada. Jadi yang menahan dia apa? Gereja, umat Tuhan yang masuk dalam kebenaran, dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus, terus meningkat, masih belum disingkirkan. Jadi yang kita rebut saudaraku bukan tahun 66, yang kita rebut sekarang layak menerima kedua sayap burung Nazar. Haleluya. Orang kenapa belajar 666 cik di dahi di tangan, mau di mana aja orang itu nggak kena kita kok. Itu untuk siapa? Yang tidak bisa meningkatkan. Itu sebabnya kalau kita tidak sungguh-sungguh, ini separuh ditarik ke sini sampai keluar, sampai bisa kena antikristus lagi. Tapi kalau ini ditarik sampai ke sini, itu sebabnya dalam Ibrani pasal 9 ini sudah ada di tempat Maha Kudus bersama dengan tongkat dan buli-buli dan ada di sini semua, dan ini juga ada di sini. Tarik ke sini. Jadi kalau ini tarik ke sini, justru yang tidak melanjutkan lagi ke sini, ini memegang kesaksian Yesus dan menuruti hukum-hukum, tapi tidak sampai merobek kedagingan sempurna. Nah itu baru. Nah mari kita baca itu. Dalam kitab Wahyu ini kita baca mulai 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kebohongan dan hujat, kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah
menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Ini dihujat. Baru ayat 7. Dan ia diperkenankan. Nah ini Tuhan yang memberi kesempatan. Yang ketinggalan itu tadi, yang tidak dapat kedua saya purnasa untuk berperang melawan orang-orang kudus dan yang mengalahkan mereka dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi ini ada kesaksian Yesus, ada menurut hukum-hukum, tapi dia tidak melanjutkannya. Jadi Wahyu 11 ayat 1 dengan 2, ukurlah baik Allah itu. Ukur. Halaman udah disengajakan, bisa ditarik oleh iblis. Baru dan ini yang menerima hukum-hukum, ini firman, ini kesaksian. Jadi apa kita ini? Harus dilanjutkan penyembahan yang benar sampai merobek keinginan daging dan masuk di sini. Nah ini aman. Haleluya saudaraku. Ini sangat jauh dari mata Tuhan. Tidak bisa dia jangkau. Itu yang disebut jauh. Mau cari di mana jauh? Di Amerika. Orang setan itu banyak. Australia. Manapun dunia ini yang tidak bisa dijangkau hanyalah dalam hadirat Tuhan, kekudusan Allah. Masuklah dalam kekudusan. Biar tahu firman, biar ada Roh Kudus. Kalau tidak dilanjutkan lagi sampai merobek keinginan daging, robek tirai, ini tirai. Tidak bisa masih ketarik. Jadi ini 1,5, ini 1, ini setengah. Ini halaman 1, ini setengah. Jadi ini 3, ini halaman ruang suci, ruang Maha Kudus. Jadi 3 dan 4 ini halaman ruang suci, ruang Maha Kudus. Ini 1,5. Ini ke bawah masuk yang di Kristus. Ini semuanya jauh dari mata Tuhan. Ada dia saudaraku. Kita harus mengerti. Hanya orang kumpul nasi kaleng. Lah, enggak di dalam kesempurnaan juga mau di mana? Bukan antikris yang ditakuti. Hukuman itu dari Tuhan bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh. Ini saudara-saudara. Itu sebabnya kita lihat perjalanan bangsa Israel. Memang iblis menggoda. Apalagi bangsa Israel gak bisa dikutuki. Maka Bileam justru mengajari Balak dan kerajaannya dan perempuan-perempuan menggoda bangsa Israel supaya berbuat dosa. Karena bangsa Israel bisa dihukum kalau mereka berbuat dosa. Kalau mereka tidak berbuat dosa, iblis apapun tenung kutuk dan bisa masuk. Antikris chipnya apa nggak bisa. Tapi biar orang bersembunyi di mana-mana, tidak masuk dalam kesempurnaan. Itu milik antikris kok. Dan Tuhan beri kesempatan. Dia sudah lihat saudara terakhir untuk masuk dalam kehukuman ini. Sudah yang sangat terakhir. Karena dia sudah tahu bagaimana neraka dan surga. Maka saudaraku sebagian bertahan walaupun harus dalam penghabisan. Ada yang bertahan, saudara. Itulah namanya orang-orang yang selamat dipenggal kepalanya, bukan lagi karena korban Kristus, tapi adalah karena darahnya sendiri. Karena dia mengingat kesaksian Yesus, karena dia mengingat hukum-hukum Allah, dia tidak mau binasa. Kalau gereja sempurna sudah terbang,
Dia nggak bisa dijamah oleh antikris, nggak bisa. Yang tidak sempurna itu yang dijamah sampai dipenggal. Dan di dalam Wahyu 20 banyak saudaraku yang bertahan. Wahyu pasal 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah. Itu tadi yang tinggal yang tidak ada mendapat sayap burung nasar. Yang tidak menyembah binatang itu. Nah ini sampai di antikris. Ada hukum-hukum Tuhan. Ada kesaksian Yesus Kristus. Tapi mereka masih sampai kepada antikris. Karena tidak masuk dalam kesempurnaan sampai menerima kedua sayap burung nasar. Dan kita lihat di sini, karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi 3,5 tahun masa antikris itu juga jalan yang terakhir bagi mereka yang tertinggal. Dengan cara bagaimana? Tidak menerima tanda dan dipenggal. Jadi ditebus oleh darah sendiri. Jadi sekarang yang kita harus memulai masuk dalam ibadah yang benar, jauh dari mata ular, menerima penebusan secara benar, mengumur hidup lama, dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus sampai menyembah tunduk kepada firman Allah. Tidak ada lagi perlawanan sampai kita boleh berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ini penuntutan baru kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, menyembah Tuhan. Jadi nggak boleh main-main penyembahan ini, harus mengerti saudaraku, dan harus sampai merobek kedagingan, tirai, baru masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena ini udah benar-benar jauh dari mata ular, nggak bisa lagi dia jangkau. Ini saudara-saudara, bila kita sungguh-sungguh berserah, Tuhan itu Maha baik, Dia pasti tolong kita. Jadi pengiringan itu saudaraku harus sampai Tuhan lihat kesungguhan kita, dan harus sampai antikris tidak bisa menjangkau kita. Harus sampai di situ saudaraku. Jadi kalau di pengadilan itu hakim menentukan, jaksa menuntut, harus ada saudara-saudaraku, baru ada terdakwa. Ini semua harus sinkron. Hakim menentukan, jaksa penuntut. Saudara-saudaraku, iblis itu adalah pendakwa, penuntut. Zakaria pasal 3 ayat 3 kalau usah kita baca, dia mendakwa. Ya, dan di dalam Wahyu pasal 12 juga, kalau nggak salah itu ayat 10, ya, boleh kita baca juga. Dan aku mendengar suara yang menyaring dari surga, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa. Itu penuntut, artinya pendakwa itu penuntut. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kalau kita jauh dari mata ular itu saudaraku, tidak bisa didakwa. Tapi jauh dari mata ular itu harus ingat, tidak ada satu tempat di dunia ini yang jauh dari mata ular. Mau di gua, mau di mana, dalam laut, tidak ada.
kita dibasuh oleh darah Yesus. Iblis tidak bisa masuk lagi di situ. Haleluya. Kalau kita menerima korbannya Yesus Kristus, wah kita diberi hidup lama dikubur, saudaraku. Dan kita penuh dengan Roh Kudus, mulai menerima hukum-hukum Tuhan, bergumul terus dalam urapan Roh Kudus sampai kita taat, tunduk menyembah dalam roh dan kebenaran, merobek kedagingan, baru masuk dalam ruangan Maha Kudus. Itu baru aman, saudara. Tidak bisa lagi dilihat oleh antikris, tidak bisa lagi dijangkau. Inilah tempat. Sementara gereja, saudaraku, belum diberi kedua saya pelunasan, iblis tidak bisa berbuat apa-apa, antikris tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan kita takut antikris. Banyak orang takut antikris, itu nggak mengerti firman. Takutlah akan Tuhan. Masa orang lebih takut antikris daripada Tuhan? Banyak begitu, saudara. Tapi kita takutlah akan Tuhan. Artinya menjauhi segala kejahatan dan melakukan hukum Tuhan, supaya kita jauh dari mata ular. Hanya itu yang tidak bisa dijangkau. Ini kerajaan surga ini, pintunya hanya Yesus. Mulai dari pintu pengorbanan, pintu penebusan Roh Kudus, pintu penyerahan diri sepenuhnya. Yesus mati di kayu salib dalam penurutannya kepada firman Tuhan. Saudaraku, dengan demikian Tuhan memberkati kita. Siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus.